Beda nasib dengan timnas Indonesia U23, Laos panggil pemain Liga Prancis untuk Piala AFF. Di edisi sebelumnya, Laos mampu membuat kejutan. Pasalnya mereka berhasil melaju ke semifinal Piala AFF U23, tapi sayang kalah atas Thailand. Laos sudah TC sejak akhir Juli dan kali ini sedang perjalanan menuju Thailand yang merupakan tuan rumah AFF kali ini. Selain melakukan persiapan matang, Laos juga bikin kejutan karena mengundang pemain yang berkarir di kasta kelima Liga Prancis, yaitu Victor Ngovinasaj. Victor sendiri merupakan pemain yang biasanya tampil di bek kanan. Meski begitu, ia juga mampu menjadi winger atau menempati posisi bek kiri. Kehadiran Victor diharapkan mampu membawa Laos melangkah jauh. Dengan modal di edisi sebelumnya, mereka bisa disebut sebagai calon kuda hitam. Adapun Victor Ngovinasaj bukan pertama kalinya bermain untuk Laos. Sebelumnya ia bermain di SEA Games 2023 lalu. Situasi Laos tersebut tentu berbeda dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong tidak bisa memanggil kekuatan terbaiknya di Piala AFF kali ini karena terhalang restu klub. Shin Tae-yong panggil banyak bintang Liga 1 untuk Piala AFF U23 bakal dilepas klub. Ada nama seperti Rizky Ridho dan Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, Alfandra Dewangga dari PSIS Semarang, hingga Ramadan Sananta dari Persis Solo. Selain itu, Shin Tae-yong juga mencantumkan nama dua pemain naturalisasi yang berkarir di Belanda. Keduanya adalah Ivar Jenner dari FC Utrecht dan Rafael Struijk dari ADO Den Haag. Shin Tae-yong akan memulai pemusatan latihan timnas U23 untuk Piala AFF di Jakarta mulai Selasa hari ini. Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah klub BRI Liga 1 bersedia untuk melepaskan pemainnya ke timnas? Sebab Piala AFF tidak masuk kalender FIFA. Sementara dikomunikasikan untuk Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23, ujar Waketum PSSI Zainuddin Amali. Amali mengatakan bahwa Ketua BTN Sumarji dan manajer timnas U23 Andri Erawan tengah berkoordinasi dengan klub terkait pemanggilan pemain. Yang sekarang sedang komunikasi itu Ketua BTN Pak Sumarji dan manajer timnas Indonesia U23, Imbu Amali. Asnawi Mangkualam menggila, penggawa Vietnam ini malah segera didepak klub Liga 2 Korea. Striker Vietnam, Van Toan terancam didepak Seoul Ellen. Hingga detik ini, ia tidak banyak mendapat menit bermain. Bahkan, sang pemain terakhir kali merumput pada 4 Juni lalu. Van Toan tercatat hanya tampil 9 kali dari 25 laga Seoul Ellen di K-League 2023. Parahnya lagi, Van Toan tidak berkontribusi apa-apa terhadap Seoul di K-League 2. Dari 9 laga, ia mencatatkan 0 gol dan 0 assist. Andai terdepak, maka kiprah Van Toan di Korea Selatan tidak sebaik dibandingkan Asnawi. Pemain kelahiran Makassar itu bahkan tengah menikmati masa-masa indah bersama Jeonnam. Direkrut sejak awal musim ini, Asnawi telah mencatatkan 15 penampilan bersama klub berkostum kuning tersebut dengan total 994 menit. Kendati sudah terkena 1 kartu merah dan 2 kuning, pemain berusia 23 tahun itu menorehkan 2 assist. Asnawi bahkan selalu diturunkan sebagai starter oleh pelatih dalam 3 laga terakhir di K-League 2. PSSI sentil Bima Sakti usai timnas Indonesia U-Strip 17 kalah beruntun di laga uji coba. Waketum PSSI Zainuddin Amali memberi masukan kepada pelatih Bima Sakti terkait performa timnas U17 di 2 laga uji coba. Menurutnya, timnas Indonesia U17 harus melakukan banyak perbaikan pasca dibungkam Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers. Amali menuturkan dia telah berkomunikasi dengan Indra Syafri, Bima Sakti hingga konsultan Frank Wormuth terkait evaluasi timnas Indonesia U17. Banyak hal yang harus dibenahi dari 2 laga uji coba kemarin, kata Zainuddin Amali kepada awak media. Pasca 2 laga uji coba, Bima Sakti disebut akan kembali melakukan seleksi pemain guna menemukan skuad terbaik untuk timnas U17 proyeksi Piala Dunia 2023. Para pemain ini akan kembali dilihat perkembangannya sebelum sekitar 30 nama dipilih untuk mengikuti pemusatan latihan di Jerman pada September hingga Oktober mendatang.